Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Baiklah, di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada Bapak Ibu semuanya. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Sergius. Saya mahasiswa Akper Bethesda Serukam. Saya tingkat 2 semester 3. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada Bapak Ibu semuanya. Namun sebelumnya masuk ke dalam penyuluhan tersebut, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga keadaan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, di sini kita akan masuk ke dalam penyuluhan. Jadi, apakah Bapak Ibu semua yang berada di sini sudah tahu apa itu penyakit bronkitis? Baiklah, jika Bapak Ibu sudah mengetahui sebagian apa itu penyakit bronkitis, syukurlah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan supaya kita semua bisa mengerti apa itu tentang penyakit bronkitis. Baiklah, penyakit bronkitis ini adalah sebutan untuk infeksi yang menyerang saluran pernapasan utama dari paru-paru atau yang disebut dengan bronkus. Akibat penyakit ini akan terjadi peradangan atau inflamasi yang kemudian akan menimbulkan gejala yang mengganggu pernapasan. Baiklah Bapak Ibu, itu adalah pengertian dari penyakit bronkitis. Selain pengertian, di sini juga terdapat penyebab dari penyakit bronkitis. Penyebab dari penyakit bronkitis ini yang paling umum adalah merokok, baik itu perokok aktif maupun pasif. Dalam setiap isapan rokok terdapat zat yang bisa berpotensi merusak bulu-bulu kecil di dalam paru-paru yang disebut dengan silia. Silia tersebut berfungsi untuk menghalau atau menyapu keluar debu, iritasi, dan lendir yang berlebihan. Itu adalah fungsi dari silia. Kandungan rokok tersebut bisa menyebabkan kerusakan permanen pada silia dan lapisan dinding bronkus. Akibat tidak bisa dikeluarnya dan dibuang dengan normal, itu dapat mengakibatkan kerusakan permanen pada silia. Akibat dari lendir dan kotoran yang menumpuk di dalam paru-paru, maka ini dapat membuat sistem pernapasan menjadi lebih rentan mengalami infeksi. Jadi itu adalah penyebab dari penyakit bronkitis. Selain ada penyebabnya, di sini juga terdapat gejala dari penyakit bronkitis. Gejala di sini terdapat 7 gejala penyakit bronkitis. Yang pertama yaitu batuk disertai lendir berwarna kuning keabu-abuan atau hijau. Yang kedua, sakit tenggorokan. Yang ketiga, sesak napas. Keempat, hidung tersumbat. Kelima, sakit atau rasa tidak nyaman pada dada. Keenam, kelelahan. Ketujuh, demam ringan. Itu adalah gejala yang muncul dari penyakit bronkitis. Ada 7 gejala tersebut. Selain gejala, di sini jangan khawatir Bapak Ibu, di sini ada cara kita dapat mencegah penyakit bronkitis. Untuk bisa mencegah penyakit bronkitis ini yaitu kita hindarilah merokok. Jangan kita berada di tempat orang yang melakukan aktivitas merokok. Itu sama juga kita menghisap rokok. Jadi di sini Bapak Ibu, jika kita sudah mengalami penyakit tersebut, lebih baiknya lah kita hindari hal-hal tersebut supaya penyakit tersebut tidak semakin parah. Di sini juga cara penanganan dari penyakit bronkitis.
Cara penanganan dari penyakit bronkitis ini, ketika Bapak Ibu mengalami batuk bertahap dan terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang, sebaiknya Bapak Ibu segera periksa pada dokter untuk mengetahui apakah ada risiko bronkitis atau tidak. Jadi di sini ada pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Baiklah Bapak Ibu, itulah penyuluhan dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu bisa bertanya. Jika tidak ada, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, baiklah saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Baiklah Bapak, apa itu tadi pengertian dari penyakit bronkitis? Ya benar, Bapak, itu adalah pengertian dari penyakit bronkitis, yaitu bronkitis adalah sebutan untuk infeksi yang menyerang saluran pernapasan utama dari paru-paru atau yang disebut dengan bronkus. Akibat penyakit ini akan terjadi peradangan atau inflamasi yang kemudian akan menimbulkan gejala yang mengganggu pernapasan. Baiklah, itu adalah pengertiannya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaannya dengan baik. Baiklah, sekian penyuluhan saya ini. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin.